Pernah ikut tender pemerintah tapi gagal terus, merasa dokumen udah lengkap banget tapi kok tetap kalah? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi dan gimana aturan main yang sebenarnya langsung dari sumber resminya. Udah siapin semuanya. Udah yakin banget bisa dapat proyek. Tapi hasilnya gagal. Atau yang lebih nyesek lagi, ngerasa dokumen udah paling oke, penawaran paling bagus, tetap aja kalah. Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, ini dia kuncinya. Seringkali masalahnya itu bukan di produk atau kemampuan kamu loh, tapi di detail-detail kecil dalam aturan yang kalau sampai kelewat, akibatnya bisa fatal banget. Oke, sekarang kita akan bedah aturan resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi tenang, kita bakal pakai bahasa yang gampang dimengerti, langsung ke intinya, biar kamu beneran paham cara mainnya. Dan yang paling fatal, biasanya justru ada di bagian akhir. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar kenapa sering gagal, pahami aturan mainnya, kenalan sama jurinya, lewatin tahap evaluasi yang krusial, hindari kesalahan fatal, dan yang terakhir, kita ubah mindset biar jadi pemenang. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu. Kenapa sih banyak banget yang gagal? Nah, ini dia biang keroknya. Banyak banget peserta itu terlalu fokus siapin produk atau jasa terbaik, tapi mereka lupa kalau mereka lagi masuk ke sebuah sistem dengan aturan main yang super ketat. Mengabaikan aturan ini, ya sama aja kayak masuk ke lapangan bola, tapi nggak tahu cara ngegolin. Oke, sekarang ayo kita masuk ke fondasinya. Sebenarnya apa sih pengadaan pemerintah itu, dan apa aja prinsip dasarnya? Gampangnya gini, ini tuh cara resmi pemerintah belanja kebutuhan pakai uang negara. Prosesnya diatur ketat dari A sampai Z, dari mulai ngerencanain sampai barangnya diterima. Semuanya harus tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan semua proses itu wajib banget pegang prinsip-prinsip ini. Ini bukan cuma tulisan di kertas ya. Setiap keputusan panitia itu harus bisa dibuktikan. Dasarnya apa, efisien atau enggak, adil atau enggak, dan seterusnya. Kalau kamu paham ini, kamu jadi tahu apa yang dicari panitia dari dokumenmu. Oke, di dalam setiap tender, ada beberapa pemain utama yang perannya wajib banget kamu tahu. Yuk, kita kenalan sama mereka. Pertama, ada PPK. Anggap aja dia ini si empunya proyek atau manajer anggarannya. Dia yang paling ngerti kebutuhannya apa, dan nanti dialah yang bakal tanda tangan kontrak sama pemenang. Terus ada pokja pemilihan. Nah, inilah tim jurinya. Merekalah yang bakal ngecek dokumen kamu satu persatu. Merekalah yang nentuin kamu lolos atau gugur di tiap tahap. Dan kerjaan mereka ini murni berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku. Nah, ini dia nih bagian paling deg-degan. Disinilah banyak banget peserta yang rontok. Tahap evaluasi. Anggap aja ini kayak arena rintangan. Prosesnya itu kayak saringan bertingkat. Pertama, administrasi. Dokumen kamu lengkap gak? Lolos? Oke, lanjut ke evaluasi teknis. Spek yang kamu tawarin sesuai nggak sama yang dibutuhin? Lolos lagi? Nah, baru harganya dilihat. Sekali aja gagal di satu tahap, kamu langsung out dari permainan. Nggak ada cerita dapat nilai setengah-setengah. Di setiap gerbang evaluasi ini, hasilnya cuma 2, lulus atau gugur. Titik. Makanya, kelengkapan dan ketelitian itu jadi harga mati di sini. Sekarang kita ngomongin harga. Pasti banyak yang mikir, makin murah makin bagus kan? Tunggu dulu. Di pengadaan pemerintah, ada angka keramat yang harus kamu waspadai. Di bawah 80% dari pagu anggaran. Maksudnya gimana tuh? Ini nih, jebakan Batman-nya. Kamu mungkin mikir, wah, kasih harga murah banget biar kompetitif. Padahal, di mata panitia, harga di bawah 80% itu justru nyalain lampu merah. Alarm! Mereka malah curiga, ini beneran bisa ngerjain gak ya dengan harga segitu? Kamu bakal diinterogasi habis-habisan. Kalau nggak bisa buktiin harganya wajar, ya udah, penawaran kamu bisa gugur. Oke, selain harga, ada beberapa kesalahan lain yang sifatnya itu dosa tak terampuni di dunia tender. Sekali kamu lakuin, langsung gugur, nggak pakai nego. Aturannya udah jelas banget. Palsuin dokumen, kong kali kong sama peserta lain, atau ada bau-bau KKN, itu pelanggaran super fatal. Bukan cuma bikin gugur, tapi perusahaanmu bisa-bisa masuk daftar hitam. Dan dari semua kesalahan teknis, ada satu yang paling absolut, paling nggak bisa ditolerir. Apa itu? Terlambat. Telat 1 detik aja dari jadwal penutupan, sistem itu langsung ngunci otomatis. Udah, nggak ada alasan, nggak ada toleransi. Usaha berbulan-bulan bisa hangus cuma gara-gara 1 detik. Jadi, setelah kita lihat semua aturan main dan jebakan-jebakannya, gimana sih seharusnya mindset kita biar menang? Ini dia poin paling pentingnya. Dengerin baik-baik. Pemenang tender itu bukan yang harganya paling murah, tapi yang penawarannya paling patuh aturan, dokumennya paling lengkap, dan speknya paling pas sama kebutuhan. Intinya, dialah yang paling siap.
Jadi, yang sering gagal itu bukan karena produknya jelek atau perusahaannya nggak mampu, sama sekali bukan. Seringnya itu murni karena kurang teliti, karena nggak paham aturan mainnya sampai ke akar-akarnya. Kemenangan itu dimulai dari pemahaman. So, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara menang, tapi udah siap belum jadi yang paling siap. Kalau mau jadi yang paling siap, pastikan kamu ikuti channel ini. Karena kita bakal terus bedah detail-detail kecil lain yang bisa jadi penentu menang atau kalahnya kamu di tender berikutnya.